Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Irnades Ifada, STB 182219, saya dari kelas F. Untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisis algoritma, di sini saya akan membahas mengenai teorema dan perhitungan notasi asimpotik, algoritma brute force, dan pembahasan beberapa contoh soal. Kita langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu teorema dan perhitungan notasi asimpotik. Di sini dikatakan pada analisis efisiensi waktu ada notasi yang bisa digunakan, yaitu notasi asimpotik. Ada 3 jenis notasi asimpotik, yaitu yang pertama ada big O, kemudian ada big omega, yang ketiga ada big theta. Nah, pada hal ini kita akan membahas mengenai big O. Selanjutnya, di sini dalam teorema dan perhitungan notasi asimpotik terdapat teorema 1. Nah, di sini dikatakan bila tan atau fungsi waktu n sama dengan AM dikali n pangkat m. Nah, di sini dikatakan bahwa ada berupa konstanta dikali dengan ordo-ordonya, maka bisa dikatakan bahwa big O-nya yaitu adalah polinom derajat yang terbesar. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini semisal saya memiliki fungsi waktu yaitu Tn sama dengan 4n kuadrat ditambah dengan 4n ditambah dengan 4. Nah, di sini langsung bisa kita katakan bahwa big O-n-nya yaitu sama dengan big O-n kuadrat. Mengapa big O-n kuadrat? Karena polinom dari derajat pangkat yang terbesar yaitu 2 di sini. Nah, jadi di sini kita langsung bisa mengatakan bahwa big O-n-nya yaitu berupa big O-n kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya terdapat teorema 2. Nah, di sini misalkan T1 sama dengan T1n sama dengan big O Fn dan T2n sama dengan big O Gn. Atau di sini dapat dikatakan terdapat algoritma T1 dan ada algoritma T2. Nah, di sini maka jika kita ingin membahas mengenai penjumlahan antara T1 dengan T2, maka di sini dikatakan bahwa big O Fn ditambah big O Gn sama dengan, untuk mencari kompleksitas waktunya, yaitu sama dengan big O dalam kurung max dalam kurung Fn, Gn. Nah, maksud dari max Fn, Gn ini kita memilih antara nilai dari Fn atau Gn mana yang terbesar, maka itu yang diambil. Nah, semisal sini saya memberikan contoh. Nah, di sini terdapat big O max. Nah, di sini ada misal ada n, n kuadrat. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa big O max-nya yaitu nilai yang terbesar antara n atau n kuadrat, itu pastinya kita memilih yang n kuadrat. Maka dari itu dapat dikatakan untuk penyelesaian dari penjumlahan untuk mencari kompleksitas waktu yaitu big O max n kuadrat. Kemudian itu teorema 2.2 yaitu untuk perkalian antara T1 dengan T2. Nah, di sini nih sama dengan big O Fn dikali dengan big O Gn sama dengan untuk mencari kompleksitas waktunya yaitu big O Fn langsung dikalikan dengan Gn. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, semisal sini saya memiliki big O n dikali dengan n kuadrat. Maka di sini sama dengan kita langsung dapat menuliskan bahwa big O dalam kurung n kuadrat, karena di sini jika big O n di sini sama dengan big O n pangkat 3, karena di sini big O n dikali dengan big O n kuadrat yaitu big O n pangkat 3. Untuk di situ untuk perkalian. Kemudian di sini untuk berupa teorema 2.3 yaitu di sini dikatakan bahwa ada big O dalam kurung C itu yaitu konstanta Fn sama dengan, untuk mencari kompleksitas waktunya di sini kita langsung hilangkan saja C-nya, jadi langsung jadi big O dalam kurung Fn. Nah, di sini contohnya semisal saya punya big O n dikurang 1, maka di sini karena di sini 1 berupa konstanta, kita hilangkan saja, maka langsung jadi big O n. Nah, begitu.
untuk teorema 2 ini. Kemudian selanjutnya, nah di sini dikatakan bahwa jenis instruksi pada algoritma ada 3, yaitu yang pertama ada runtunan, yang kedua ada perulangan, yang ketiga ada percabangan. Pada runtunan ada jenis operasinya, yaitu ada assignment atau pengisian nilai, ada perbandingan, ada operasi aritmatika, ada read, ada write, dan berbagai jenis instruksi di atas bernilai big O1. Jadi untuk assignment, perbandingan, operasi aritmatika, read, and write itu nilainya langsung ditentukan yaitu big O1. Kemudian selanjutnya di sini untuk masih dalam teorema dan perhitungan notasi asimpotik, jenis instruksi untuk pengulangan for. Untuk mencari kompleksitas waktunya, nah di sini dikatakan bahwa jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas di badan pengulangan. Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini dikatakan bahwa uraikan secara jelas mengapa perintah for di atas menghasilkan kompleksitas berupa n dikali big O1 sama dengan big On. Nah, di sini terdapat perulangan for yang dikatakan bahwa I sama dengan 1, to, and, do. Nah, kemudian di sini ada statement 1, statement operasi aritmatika. Nah, terdapat statement 1 untuk statement operasi aritmatika. Nah, di sini untuk langkah pertamanya kita mencari tahu dulu ini perulangan for-nya diulangi sebanyak berapa kali. Nah, di sini dapat kita lihat di sini terdapat sebanyak n kali. Nah, sebanyak n kali, maka dari itu kita dapat menuliskan di sini fn-nya sama dengan n, atau kita dapat menuliskan bahwa big O-nya dalam kurung n atau big On. Nah, kemudian di sini ada jumlah. Nah, sama dengan jumlah ditambah A dalam kurung I, yaitu di sini statement 1. Nah, dikarenakan di sini penjumlahan aritmatika, maka di sini nilainya langsung big O1. Karena di sini untuk penjumlahan aritmatika, dia nilainya ditentukan yaitu big O1. Maka dari itu untuk menghasilkan kompleksitas waktu dari perulangan for untuk soal yang pertama ini, maka di sini big On atau kita ambil dari sini, kita tuliskan di bawah sini yaitu big O dalam kurung n dikali dengan big O1 sama dengan big On, karena kita menggunakan teorema 2.2. Big On dikali dengan big O1 yaitu big On. Kemudian selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu uraikan secara jelas gambar di bawah ini. Nah, sebenarnya di sini konsepnya sama seperti soal yang pertama, karena di sini juga berupa perulangan, tapi di sini terdapat nested loop atau biasa disebut dengan for bersarang, karena di sini terdapat dua for. Nah, di sini for pertama dikatakan bahwa I sama dengan 1, to, and, do. Kemudian for yang kedua for J sama dengan 1, to, and, do. Kemudian ada statement 1 yaitu A sama dengan A dalam kurung I, J sama dengan 0. Nah, di sini untuk for yang kedua ini itu dia berulang sebanyak for yang pertama, atau dikalikan sebanyak for yang pertama, dia akan berulang sebanyak for yang pertama ini. Nah, di sini kita lihat pertama. Ini for yang pertama ini diulang sebanyak berapa kali? Nah, di sini kita lihat sebanyak n kali. Maka di sini kita tuliskan untuk fn-nya sama dengan big O, atau di sini juga bisa dituliskan big On. Kemudian di sini untuk for yang kedua ternyata dia diulangi juga sebanyak n kali. Maka dituliskan fn sama dengan n atau big On. Atau langsung kita tuliskan big On. Nah, kemudian di sini ada statement 1, karena di sini untuk pengisian nilai, maka di sini nilainya langsung yaitu big O1. Maka di sini untuk mencari kompleksitas waktu dari perulangan di atas, nah maka di sini langsung dituliskan bahwa big On dikali dengan big On dikali dengan big O1. Maka di sini untuk big On dikali dengan big On yaitu big O dalam kurung n kuadrat dikali dengan big O1. Kemudian sama dengan big O n kuadrat, karena big O n kuadrat dikali dengan big O1 yaitu menghasilkan big O n kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu uraikan dengan jelas gambar di bawah ini.
Di sini juga terdapat sebuah perulangan, yaitu perulangan while. Nah, di sini dikatakan bahwa I sama dengan 2, atau di sini di sini pengisian nilai langsung diisikan nilainya itu 2. Nah, di sini langsung nilainya itu berupa big O1. Nah, kemudian di sini ada perulangan I lebih kecil sama dengan N do. Nah, di sini dikatakan bahwa N kali. Nah, di sini sebenarnya bukan N kali tetapi N dikurang 1, karena ini I-nya dimulai dari 2, maka N dikurang 1, maka di sini kita dapat menuliskan bahwa big O dalam kurung N dikurang 1. Kemudian di sini untuk statement 1 dan juga di sini ada statement 2, karena di sini untuk penjumlahan aritmatika, maka langsung ditentukan nilainya itu big O1 dan big O1. Nah, untuk mencari kompleksitas waktu dari perulangan di atas, nah di sini dituliskan bahwa big O1 karena di sini untuk untuk perhitungan yang pertama yaitu big O1, karena di sini untuk pengisian nilai maka langsung ditentukan nilai itu big O1 ditambah dengan big O N dikurang 1 yang ini untuk perulangan while-nya, kemudian dikalikan dengan proses yang ada dalam perulangan ini. Nah, di sini terdapat big O1 sebanyak 3 kali, maka di sini kita akan menjumlahkannya. Kemudian yang baris kedua di sini ada big O1 ditambah dengan big O N dikurang 1 dikali dengan big O1. Mengapa di sini menjadi big O1? Karena di sini big O1 ditambah big O1 ditambah big O1 yaitu menghasilkan big O1. Maka dari itu selanjutnya di sini big O1 ditambah dengan big O N dikurang 1. Di sini mengapa big O N dikurang 1? Karena di sini big O N dikurang 1 dikali dengan big O1 yaitu menghasilkan big O N dikurang 1. Kemudian selanjutnya di sini ada big O1 ditambah dengan big O N. Nah, kenapa di sini menjadi big O N? Satunya kemana? Nah, karena di sini kita menggunakan teorema 2.3. Nah, karena di sini ada konstanta berupa 1, nilai 1, maka di sini kita langsung hilangkan saja nilai 1 ini sehingga dia akan menghasilkan big O N saja. Kemudian di sini big O1 ditambah dengan big O N akan menghasilkan big O N. Nah, berikut penjelasan untuk soal yang ketiga. Kemudian selanjutnya kita ke soal yang keempat, yaitu uraikan dengan jelas gambar di bawah ini. Nah, di sini ada jenis instruksi. Nah, di sini if condition dan statement 1, else statement 2. Nah, di sini untuk menyelesaikan untuk mencari kompleksitas waktu yaitu dengan TC ditambah dengan max dalam kurung TS1, TS2. Nah, maksud dari max TS1, TS2 ini kita memilih nilai antara TS1, TS2 mana yang lebih besar, maka itu yang diambil. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini ada read X, kemudian di sini nilainya big O1 langsung ditentukan big O1 karena di sini langsung dia untuk pengisian nilai. Kemudian di sini ada berupa percabangan if. Nah, disinilah letak TC-nya. Di sini kita lingkari. Kita berikan nama di sini TC. Letak TC-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa if X mod 2 sama dengan 0, then. Nah, kemudian ada begin X sama dengan X tambah 1, kemudian right line X, N, else right line X. Nah, di sini nilainya big O1 untuk if X mod 2 sama dengan 0, then. Nah, kemudian di sini untuk X sama dengan X tambah 1 karena di sini penjumlahan aritmatika, maka langsung ditentukan untuk nilainya itu big O1. Kemudian ada untuk right itu langsung ditentukan juga nilainya big O1. Kemudian juga untuk right juga nilainya big O1 langsung ditentukan. Nah, maka dari itu kita langsung menuliskan itu big O1 di sini untuk perhitungannya. Big O1 ditambah dengan TC-nya itu nilainya big O1. Nah, kemudian ditambah dengan max dalam kurung untuk state ini berupa statement 1, kemudian di sini statement 2-nya. Nah, di sini statement 1 dan statement 2 itu nilainya big O1, maka sini big O1, big O1 dan tutup kurung. Nah, di sini kita untuk big O1 ditambah dengan big O1 yaitu big O1 ditambah dengan max, kita simbolkan M saja di sini dalam kurung. Nah, kita pilih antara statement 2 dengan statement 1 dengan statement 2 ini mana nilai yang terbesar. Karena di sini nilainya sama yaitu big O1, maka langsung kita tuliskan di sini big O1. Kemudian sama dengan
Kemudian sama dengan, maka di sini big O1 ditambah max big O1. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, atau di sini saya juga akan memberikan contoh, karena di sini nilainya sama, maka kita langsung pilih. Nah, jika di sini saya akan memberikan contoh jika di sini TS1-nya yaitu n, kemudian TS2-nya n kuadrat. Nah, maka di sini kita memilih antara statement 1 dengan statement 2 yang mana yang lebih besar. Tentunya kita akan memilih yang n kuadrat karena dia yang lebih besar. Maka dari itu di sini tinggal ditambahkan kata-kata max dan juga kita tinggal menambahkan dengan nilai dari TC-nya. Nah, berikut penjelasan untuk soal yang keempat. Nah, di sini kita masuk ke algoritma brute force. Nah, di sini dikatakan bahwa algoritma brute force pendekatan yang lempeng atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya didasarkan pada dua hal. Yang pertama itu pernyataan pada persoalan atau problem statement. Yang kedua ada definisi konsep yang dilibatkan. Kemudian pada algoritma brute force memecahkan persoalan dengan sangat sederhana, langsung, jelas atau obvious way. Kemudian ada just do it or just solve it. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk soal yang kelima yaitu uraikan pembahasan kasus 1-0 knapsack problem dengan algoritma brute force. Nah, di sini ada berupa persoalan. Nah, di sini dikatakan bahwa diberikan n buah objek dengan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek ini memiliki properti bobot atau weight WI dan keuntungan atau profit PI. Nah, bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal? Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas dari knapsack. Nah, di sini saya akan memberikan contoh analoginya. Nah, biasanya di sini untuk analoginya itu contohnya seperti seorang pencuri. Nah, di sini merupakan analogi yang negatif yang tidak boleh untuk diikuti. Nah, di sini semisal di sini ada seorang pencuri. Nah, di sini dia masuk ke dalam rumah yang sangat besar, yang di dalam rumah tersebut terdapat beberapa barang mewah dengan bobot dan profitnya masing-masing. Nah, di sini terdapat banyak sekali barang. Nah, bagaimana caranya? Dia akan memasukkan barang, tetapi di sini dia hanya memiliki sebuah karung dengan bobot tertentu. Bobot tertentu semisal di sini terdapat di sini hanya memiliki bobot 20 kg. Nah, di sini bagaimana caranya dia memasukkan barang-barang dengan yang memiliki profit tinggi tetapi memiliki bobot yang ringan sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu untuk analoginya. Kemudian selanjutnya, nah di sini disebut bahwa 1-0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack dalam kurung 1. Ini maksudnya jika kita memasukkan satu barang ke dalam knapsack, maka itu nilainya 1. Atau jika kita tidak memasukkan sama sekali, maka nilainya yaitu 0. Kemudian sini dikatakan bahwa persoalan 0-1 knapsack dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset dari himpunan n objek yang dapat dimuat ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan yang terbesar. Seperti yang saya jelaskan untuk analoginya ya, sehingga dia memasukkan sehingga dia mendapatkan total keuntungan yang terbesar. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Nah, di sini ada knapsack atau tasnya. Nah, di sini dia memiliki bobotnya sebesar yaitu 15 kg. Nah, juga di sini terdapat 5 buah barang yang masing-masing memiliki bobot dan profitnya yang berbeda-beda. Nah, di sini ada barang pertama yaitu ada 12 kg, bobotnya profitnya $4. Yang di sini ada bobotnya 1 kg, profitnya $2. Di sini ada bobotnya 4 kg, profitnya $10. Di sini ada bobotnya 1 kg, profitnya $1. Di sini ada bobotnya 2 kg, profitnya $2. Nah, di sini bagaimana caranya kita akan memasukkan barang ke dalam tas ini, tetapi kita tidak boleh melebihi dari kapasitasnya yaitu 15 kg. Maka dari itu kita akan memilih barang yang ini, yang ketiga ini, dengan berat yaitu hanya 4 kg tapi memiliki profit $10. Kita akan memilih barang ini sebanyak 3. Mengapa 3? Karena di sini jika 4 dikali 3 yaitu 4 dikali 3 yaitu sama dengan 12 kg. Nah, di sini belum di sini
tidak melebihi dari kapasitas knapsacknya karena kapasitasnya itu 15 kilo, sedangkan di sini hanya baru 12 kilo. Nah, di sini kita mendapatkan profit itu sebanyak $30. Nah, karena di sini masih belum cukup, masih ada berupa 3 kg yang harus kita masukkan, maka dari itu kita memilih lagi mana nih yang memiliki bobot yang ringan tetapi memiliki profit yang besar. Nah, di sini kita bisa memilih barang yang kedua ini dengan bobot 1 kg tetapi memiliki profit $2. Di sini kita dapat memilih barang ini sebanyak 3 karena 3 dikali 1 yaitu 3 kg. Nah, di sini sudah cukup 12 ditambah dengan 3 itu 15 kg. Kemudian di sini profitnya yang kita dapatkan yaitu $6. Nah, sehingga di sini total keuntungan yang kita dapatkan sama dengan, karena di sini sudah cukup 12 kilo ditambah 3 kilo itu 15 kilo dengan profitnya yaitu sebanyak $36. Nah, berikut untuk penjelasannya. Kemudian selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu dikatakan bahwa solusi persoalan dinyatakan sebagai X sama dengan kurung awal X1, X2 sampai dengan Xn atau sebanyak berapa N yang kita inginkan. Kemudian di sini ada X1 sama dengan 1 jika objek KI dimasukkan ke dalam knapsack. Kemudian di sini dikatakan bahwa X1 sama dengan 0 jika objek KI tidak dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, di sini ada formulasi persoalan knapsack secara matematis. Nah, di sini dikatakan bahwa maksimasi F sama dengan sigma PI XI, yaitu I sama dengan 1 to N. Kemudian dengan kendala atau constraint sigma WI dikali XI dengan I sama dengan 1 to N lebih kecil sama dengan K, yang dalam hal ini XI sama dengan 0. Kemudian atau 0 atau 1, kemudian I-nya yaitu 1, 2, sampai dengan ke N atau sampai sebanyak nilai yang kita inginkan, biasanya disimbolkan dengan N. Nah, kemudian selanjutnya sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.